Shalom, salam sejahtera untuk kita semua umat yang dikasihi Allah. Tema perenungan kita di Minggu Advent yang pertama ini ialah kebutuhan yang terbesar. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, apa yang paling Bapak, Ibu, Saudara-saudari butuhkan saat ini? Uang, makan, pekerjaan, jabatan, pujian, pengakuan dari orang lain, jodoh, perhatian, atau kasih sayang? Apa yang kita butuhkan? Mungkin di antara hal-hal yang saya sebutkan tadi, itulah yang saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita butuhkan. Tetapi sebenarnya, bukan itulah yang menjadi kebutuhan terbesar kita ketika kita memahami permasalahan krusial kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, mari saat ini saya mengajak kita terlebih dahulu untuk memahami apa yang menjadi permasalahan krusial kita. Mari kita membuka dari kitab Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Penggalan ayat ini mungkin menjadi ayat yang paling menyedihkan di dalam kitab suci. Mengapa ayat ini menjadi sedemikian menyedihkan? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ketika kita memahami maksud awal Allah di dalam karya penciptaannya, khususnya ketika Ia menciptakan manusia, Allah ingin agar manusia ciptaannya itu memiliki relasi yang intim dengannya, Sang Pencipta. Allah ingin manusia itu hidup mengasihi Allah, taat kepada segala perintahnya, dan senantiasa memuliakan namanya. Tetapi ironisnya, manusia ciptaan Allah itu justru berpaling dan melenceng dari maksud Allah Sang Pencipta. Manusia cenderung hidup menjauh dari Allah dan lebih memilih untuk berelasi dengan dunia. Manusia cenderung tidak mengasihi Allah dan lebih memilih untuk mengasihi dirinya sendiri dan dunia ini. Manusia cenderung tidak mau mentaati perintah Allah dan memilih untuk terobsesi dengan keinginan diri sendiri. Ingin menjadi penentu dalam segala hal di hidup ini. Ingin membuat aturan-aturan sendiri. Dan ingin menciptakan kebahagiaan serta kesenangan menurut diri sendiri. Manusia cenderung tidak memuliakan Allah dan lebih memilih untuk memuliakan diri sendiri. Segala bentuk kejahatan dan dosa dilakukan oleh manusia. Penyembahan berhala termasuk penyembahan kepada diri sendiri. Kekerasan, kerakusan, pencurian, pembunuhan, pengkhianatan, perselingkuhan, gosip, dusta, dan masih banyak lagi perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Sehingga ketika Allah menilik bumi ini, Kejadian pasal 6 ayat 12 mengatakan, sungguhlah bumi ini rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia
menjalankan hidup yang rusak di bumi. Hal inilah yang membuat hati Allah pilu. Allah merasa sangat sedih melihat manusia ciptaannya itu hidup dalam dosa. Sudah cukup bagi Allah. Inilah yang menjadi permasalahan krusial kita, Bapak, Ibu, saudara-saudariku. Dosa. Hati Allah yang pilu melihat keberdosaan manusia membuat ia kemudian bermaksud untuk menghapuskan manusia dari muka bumi. Kejadian 6 ayat 7 bahkan mencatat hal ini secara terang-terangan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di dalam keadilan Allah yang suci, Allah kemudian mengirimkan air bah untuk memperbaharui kembali segala ciptaannya. Air bah itu meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Apakah kisah ini terdengar sebagai akhir yang tragis? Tidak. Kisah ini tidak berhenti sampai kepada musnahnya segala yang hidup, yang bergerak di bumi, serta semua manusia. Kejadian 6 ayat 8 mencatat, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam anugerah Allah yang kekal, Allah memilih Nuh dan menyelamatkan Nuh serta keluarganya dari air bah itu. Allah bahkan mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa ia tidak akan mengutuk bumi ini lagi dan takkan membinasakan lagi segala yang hidup. Apakah hal ini dikarenakan Nuh lebih baik dari orang-orang sebangsanya? Mungkin saja, tetapi penyelamatan dan perjanjian Allah bukan disebabkan oleh karena kebaikan Nuh, melainkan semata-mata hanya karena anugerah dan belas kasihan Allah atas segala ciptaannya. Allah sangat mengasihi segala ciptaannya, khususnya Ia juga sangat mengasihi kita umat manusia yang berdosa. Alih-alih mengirimkan air bah untuk melenyapkan bumi, Allah sendiri mengirim putranya yang kudus, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia dan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Inilah yang menjadi kebutuhan terbesar kita, bahwa kita manusia yang berdosa sungguh membutuhkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dia yang rela turun dari tahta kudusnya ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dia yang rela menderita dan mati di atas kayu salib demi menebus kita. Dia yang telah bangkit dan mengalahkan kuasa dosa. Dialah yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di Minggu Advent yang pertama ini, marilah kita menyadari akan keberdosaan kita manusia. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita yang sering memilukan hati Tuhan. Marilah kita memohon ampun dan berbalik kepada Tuhan. Biarlah di Minggu Advent yang pertama ini, kita boleh menyadari bahwa sebagai manusia berdosa, kita sungguh membutuhkan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Kita butuh Tuhan Yesus untuk menolong kita dalam perjuangan kita melawan dosa. Sebab Dia yang telah menang atas dosa. Hanya Dialah yang dapat menolong kita. Amin.